kepala desa berasa menteri. Mas Wahyudi Anggorohadi. Sugeng sonten Pak Lurah, sebutannya Pak Lurah. Halo teman-teman, hari ini kami dari kelompok 11, kelas C, Sistem Pengendalian Manajemen akan membahas mengenai review video Lurah Rasa Menteri dari podcast Putut EA bersama dengan Bapak Wahyudi Anggorohadi yang diupload di YouTube channel mojok.co. Nah, sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, saya akan terlebih dahulu mengenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri, Angela Tunda Kreativa. Lalu ada Petari Ayu Widianti, kemudian ada Irimnya Astuti Amalia, Kaira Aklia, Natasha Gabriela, Sabrina Kansadewanti, dan yang terakhir Sadia Salsabila. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke review video, ada baiknya nih kita mengenal siapa sih narasumber dari video tersebut. Nah, beliau ini adalah Bapak Wahyudi Anggorohadi, seorang kepala desa atau lurah di Desa Panggung-Harjo. Beliau mulai menjabat di tahun 2012 sampai dengan 2017 untuk periode pertamanya, lalu melanjutkan periode kedua di tahun 2018 dan sampai saat ini masih menjabat. Pak Wahyudi ini adalah lulusan farmasi Universitas Gadjah Mada yang punya cerita unik nih teman-teman. Beliau ini menyelesaikan studinya selama 22 semester atau 11 tahun dan mendapatkan rekor sebagai mahasiswa dengan IPK terendah yang diluluskan oleh UGM. Sebelum menjadi lurah, beliau sempat bekerja sebagai apoteker di apotek milik keluarganya di Bantul. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai narasumbernya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Tujuan organisasi. Dalam video tersebut, Bapak Wahyudi Anggorohadi sempat menyampaikan tujuan organisasi. Beliau mengatakan bahwa visi Desa Panggung-Harjo adalah mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Desa Panggung-Harjo yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Nah, teman-teman, visi yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi tadi bukanlah sembarang visi, tetapi visi yang dibuat untuk masyarakat desa dengan menyadari kapasitas politik dan kepemimpinan pemerintahan desa. Cita-cita desa yang disebutkan tadi yaitu mewujudkan masyarakat yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan hanya bisa tercapai ketika pemerintahan desa itu bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, tujuan yang disampaikan tadi juga dilengkapi dengan indikator-indikator tertentu, sehingga perangkat desa benar-benar bisa memantau perkembangan yang terjadi di desa dan memastikan bahwa masyarakat desa bergerak selaras dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Nah, Bapak Wahyudi ini sempat menyebutkan salah satunya yaitu adalah mewujudkan masyarakat Desa Panggung-Harjo sejahtera. Ini dilengkapi dengan indikator, yaitu setiap keluarga dikatakan sejahtera ketika memiliki tabungan, jaminan tua, jaminan kesehatan, dan indeks kebahagiaan masyarakat harus meningkat. Nah, begitupun dengan tujuan-tujuan yang lain, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa berhubungan dengan upaya tercapainya indikator tersebut. Nah, sekian penjelasan mengenai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai strategi-strategi yang digunakan. Nah, sebelumnya kan telah dijelaskan mengenai visi dari Desa Panggung-Harjo. Untuk bisa mencapai visi-visi tersebut, tentunya Pak Wahyudi dan pemerintah desa itu melakukan beberapa strategi. Nah, strategi apa aja sih yang dilakukan oleh Pak Wahyudi dan pemerintah desa? Oh ya, sebelum itu strategi yang akan dijelaskan nanti itu akan dibagi menjadi 2 periode ya. Karena Pak Wahyudi sudah menjabat sebagai kepala desa atau lurah ini selama 2 periode, sehingga strategi yang digunakan untuk setiap periodenya itu berbeda. Nah, langsung aja kita ke periode pertama. Di periode pertama ini, Pak Wahyudi berfokus untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, strategi apa aja yang digunakan untuk tujuan tersebut? Yang pertama dan yang paling substansial adalah mengubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintah desa.
Kenapa? Karena menurut Pak Yudi, pola relasi antara warga desa dengan pemerintahan desa itu masih sebatas relasi administratif. Bisa dilihat dari warga desa yang melakukan relasi dengan pemerintah desa hanya sebatas pada saat misalkan membuat KTP, kemudian mengurus sertifikat tanah dan lain sebagainya. Dan selain urusan-urusan administratif seperti itu, tidak ada lagi alasan warga desa untuk melakukan relasi dengan pemerintah desa. Oleh karena itu, untuk memperluas relasi antara kedua pihak tersebut, diberikannya lah pelayanan kepada warga desa. Tidak hanya sebatas pelayanan administratif, akan tetapi juga pelayanan atas barang dan jasa publik. Nah, maksud di sini itu adalah semua barang dan jasa yang sifatnya itu publik itu harus diberikan pelayanan oleh negara. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan pemberdayaan lembaga-lembaga desa dalam rangka menyesuaikan tata kelembagaan desa. Nah, kenapa sih harus melakukan pemberdayaan lembaga-lembaga desa ini? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk memperluas relasi antara warga desa dan pemerintahan desa, diberikan pelayanan tidak hanya pelayanan administratif tetapi juga pelayanan atas barang dan jasa publik. Nah, untuk bisa memberikan pelayanan atas barang dan jasa publik tidak bisa hanya mengandalkan dari perangkat desa. Nah, karena itu lembaga-lembaga ini ditunjuk untuk melakukan tanggung jawab tersebut sehingga bisa melakukan pelayanan atas barang dan jasa publik. Selain itu juga dengan melakukan pemberdayaan lembaga-lembaga desa ini diharapkan dapat membuka ruang partisipasi sehingga dapat menampung orang-orang yang progresif yang harapannya dapat menjadi tulang punggung perjalanan Desa Pangungharjo. Nah, dari beberapa lembaga desa yang dimiliki oleh Desa Pangungharjo, salah satu lembaganya itu adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Nah, BUMDes ini itu bisa kita lihat dari 3 perspektif. Perspektif pertama itu adalah perspektif ekonomi, di mana BUMDes itu jelas merupakan entitas ekonomi yang dalam pengelolaannya itu menggunakan kompetensi kewirausahaan dan juga keberhasilannya itu dihitung berdasarkan laba atau profit yang dihasilkan. Yang kedua adalah perspektif sosial. Nah, BUMDes itu tidak hanya dilihat dari labanya saja. Nah, berdasarkan perspektif sosial, BUMDes itu digunakan sebagai instrumen untuk menjaring pengaman sosial untuk memberikan penghidupan yang layak kepada masyarakat yang mengalami kerentanan. Nah, masyarakat yang mengalami kerentanan ini itu seperti lansia, kemudian perempuan yang menjadi kepala keluarga, orang-orang dengan gangguan jiwa, anak jalanan, dan lain sebagainya. Kemudian, perspektif yang ketiga yaitu perspektif politik. Nah, perspektif ini adalah ciri yang membedakan BUMDes dengan lembaga-lembaga desa lainnya. Kenapa? Karena BUMDes ini kan menjalani sebagian dari kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, BUMDes diharuskan untuk bisa menjadi alat politik untuk dapat mendidik warga desa seperti dalam hal literasi finansial, kemudian juga menjadikan desa sebagai arena demokratisasi lokal di mana warganya itu memiliki kesempatan langsung untuk bisa memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal. Kemudian, untuk strategi yang ketiga yang dilakukan pada periode pertama ini adalah dengan membangun kultur birokrasi pemerintahan yang baru. Nah, kultur birokrasi pemerintahan yang baru ini dilakukan menggunakan sistem mengunci untuk bisa melakukan perubahan kultur birokrasi secara keseluruhan. Nah, sejak tahun 2016, Desa Pangungharjo melaksanakan sistem pengajian berdasarkan kinerja baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, lurah mendapatkan tentangan dari
pemerintah kabupaten, karena dapat dilihat juga bahwa sistem penggajian ini kan berbeda dari sistem penggajian yang biasanya, dan oleh karena itu mendapatkan reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak. Nah, oleh karena itu menurut Pak Wahyudi, itulah pentingnya kapasitas regulasi yang dimiliki oleh seorang lurah, agar seorang lurah tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi juga bisa mencari celah-celah dari aturan yang ada itu agar bisa memperbaiki sistem yang telah ada sebelumnya. Kemudian di periode kedua, Pak Wahyudi berfokus untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, mandiri, dan sejahtera. Nah, untuk mencapai tujuan itu terdapat indikator-indikator pencapaiannya nih, ada 4. Di mana setiap keluarga harus memiliki tabungan, setiap keluarga harus memiliki jaminan hari tua, setiap keluarga harus memiliki jaminan kesehatan, dan indeks kebahagiaan yang meningkat. Nah, kenapa sih indikatornya itu berfokus pada lingkup keluarga? Nah, indikator ini itu didasarkan pada diskusi yang dilakukan pada saat menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa, di mana diskusinya itu membahas mengenai 10 isu penting yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dan di antara 10 isu itu terdapat 8 isu yang pokok permasalahannya itu bersumber dari keluarga. Seperti itu. Nah, pemerintah desa berfokus untuk melakukan perbaikan di bidang ekonomi melalui bank sampah dengan tabungan emas, kemudian juga mendirikan klinik konsultasi keluarga, sebuah lembaga baru yang kadernya itu berkompetensi pada aspek lingkungan, ekonomi, kesehatan, pendidikan keluarga, dan juga mereka memiliki kemampuan pada bidang coaching, mentoring, dan konsultasi. Sekian pemaparan mengenai strategi yang dilakukan oleh Pak Lurah, Pak Wahyudi. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai kultur yang dibangun oleh Pak Lurah selama masa jabatannya. Hai, jadi selanjutnya kita membahas mengenai kultur yang berusaha dibangun oleh Pak Lurah selama periode kepemimpinannya di Desa Pangungharjo selama 2 periode, yaitu periode pertama pada tahun 2012 hingga tahun 2018 akhir, dan juga periode kedua adalah tahun 2018 akhir hingga sekarang. Nah, kultur yang dibangun ini merupakan budaya yang berusaha Pak Lurah tanamkan di Desa Pangungharjo, yang mana menurut kami kultur ini merupakan hal yang membangun Desa Pangungharjo hingga menjadi desa yang sekarang nih. Nah, mungkin teman-teman udah pada penasaran nih ya, kira-kira kultur apa aja sih yang ditanamkan oleh Pak Lurah di Desa Pangungharjo untuk menunjang desanya agar menjadi lebih baik lagi dan juga memiliki tata kelola yang lebih baik lagi. Nah, kita di sini akan membahas lebih rinci lagi nih. Tapi sebelum itu kita akan menyebutkan terlebih dahulu kultur-kultur yang memang Pak Lurah tanamkan di Desa Pangungharjo ini, yaitu ada 6 nih teman-teman. Yang pertama adalah cinta desa, yang kedua adalah gotong royong, yang ketiga adalah sadar dan cinta lingkungan, yang keempat adalah budaya menabung, berasuransi, dan mengolah keuangan, yang kelima adalah cinta budaya, dan yang keenam adalah politik bersih. Nah, mungkin dari nama-namanya aja nih, teman-teman udah pada tahu kalau kultur ini memang kultur yang memang sangat-sangat dibutuhkan untuk setiap desa ya, bukan hanya Desa Pangungharjo saja. Jadi mungkin teman-teman di sini setelah melihat ini bisa nih untuk menerapkan kultur-kultur ini nih di lingkungan teman-teman hidup gitu ya, biar bisa meniru cara Pak Lurah dalam membawa desanya menjadi desa yang lebih lebih keren gitu. Nah, mungkin teman-teman yang udah pada penasaran mengenai detailnya, kita sekarang akan membahas lebih lanjut mengenai detail masing-masing kultur yang ditanamkan oleh Pak Lurah di Desa Pangungharjo ini. Nah, yang pertama langsung aja adalah cinta desa. Dari namanya pun teman-teman udah tahu bahwa ini merupakan kultur yang membawa nama desa, agar kita atau agar warganya itu mencintai desanya gitu, seperti mereka mencintai diri mereka sendiri gitu. Nah, dalam videonya Pak Lurah ini menekankan bahwa aspek kecintaan terhadap Desa Pangungharjo ini perlu ditanamkan kepada setiap warganya secara nggak langsung. Beliau menekankan hal ini secara nggak langsung, yaitu pada durasi ke 1 jam 15 menit dan 9 detik. Pak Lurah mengatakan bahwa penting untuk masyarakat Desa Pangungharjo untuk bisa kembali ke desanya, setidaknya untuk menjaga 3 komoditas strategis yang Desa Pangungharjo miliki, yaitu ada udara bersih,
air bersih, dan juga pangan sehat. Mengapa ini dikatakan sebagai komoditas strategis? Karena menurut Pak Lurah, komoditas-komoditas ini merupakan yang dicari oleh banyak orang pada zaman modern ini, yang mana ketiga komoditas ini merupakan komoditas yang memang direbutkan oleh banyak pihak dan memang sangat sulit didapatkan oleh para warga kota secara gratis maupun secara cuma-cuma atau secara dengan biaya yang relatif murah gitu, karena kebanyakan warga kota itu harus membeli air bersih, harus berusaha untuk mendapatkan udara bersih pun harus ke desa dulu nih karena kotanya udah terpapar polusi udara. Dan juga untuk pangan sehat pun mereka mungkin sangat sulit karena kebanyakan pangan di kota itu sudah terpapar oleh bahan kimia mulai dari pestisida, pengawet dan sebagainya yang mungkin kurang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan gitu. Nah, tapi di Desa Pangharjo ini memiliki tiga hal ini yang memang dibutuhkan nih secara gratis, secara murah, nggak perlu bayar mahal dan juga udah ada di desa gitu. Jadi makanya Pak Lurah sangat menekankan budaya ini bahwa warga desa harus mencintai desanya dan juga harus kembali ke desa dan tidak melupakan desanya begitu dia keluar dari desanya kayak gitu nih. Nah, selanjutnya kita membahas kultur yang kedua, yaitu sadar dan cinta lingkungan. Dari namanya pun udah kelihatan ya bahwa kultur ini adalah kultur yang membawa warga desa untuk lebih aware, untuk lebih sadar dan cinta kepada lingkungan desanya, karena lingkungan desa ini merupakan tempat hidup mereka nih. Jadi mereka harus menjaga kelestariannya, menjaga kebersihannya biar biar lebih tenang gitu ya hidupnya ya, dan juga mungkin juga berkesinambungan dengan cinta desa tadi agar bisa menjaga tiga komoditas itu seperti air bersih, udara bersih dan juga pangan sehat dengan cara cinta lingkungan. Nah, kalau teman-teman yang belum percaya nih, masa iya sih Pak Lurah ingin menekankan ini? Nah, aku jelasin ya. Jadi, di video dalam menit ke-58 detik ke-17, Pak Lurah ini menekankan bahwa pemerintahan desa itu berusaha memperbaiki kondisi struktural keluarga dengan cara mengeluarkan regulasi kepada setiap keluarga untuk melakukan pengelolaan sampah yang akan diinstruksikan oleh bank sampah, yang kemudian sampah ini akan dikonversikan ke dalam bentuk tabungan emas, yang mana Pak Lurah dan pemerintahan Desa Pangharjo ini bekerjasama dengan Pegadaian dalam hal tabungan ini. Sehingga dari laporan Pak Lurah nih pada akhir 2019 di bulan September ya, perkiraan di September 2019 itu kira-kira udah ada rata-rata 100 keluarga yang per bulannya ini, yang sebelumnya ini keluarga ini tuh nggak pernah mengolah sampah, tapi sejak ada regulasi ini 100 keluarga ini tuh dia lebih rajin mengolah sampah dan juga lebih aware nih kepada kebersihan sampah. Jadi dia bisa lebih cinta lingkungan dan juga bisa menabung untuk tabungan emas. Jadi kelihatan ya bahwa di sini Pak Lurah memang sangat menekankan cinta lingkungan melalui bentuk pengelolaan sampah ini gitu. Nah, yang ketiga adalah gotong royong. Nah, teman-teman juga mungkin udah tahu ya. Dari namanya pun gotong royong udah kelihatan bahwa gotong royong ini merupakan nilai yang tumbuh di desa, karena pada umumnya, pada harfiahnya, secara alamiahnya, warga desa ini merupakan warga desa yang saling suka membantu sama lainnya karena mereka hidup berdampingan dari kecil, mereka hidup bersamaan dari kecil, sehingga jiwa kebersamaan mereka pun akan lebih tinggi daripada jiwa kebersamaan orang-orang kota gitu. Makanya dalam hal ini Pak Lurah ingin melestarikan budaya gotong royong ini di Desa Pangharjo, yang mana hal ini dapat dibuktikan di video dalam durasi 1 jam 17 menit dan 4 detiknya, di durasi ke 1 jam 17 menit dan 4 detiknya, yang mana Pak Lurah menekankan bahwa di sini ada dalam setiap krisis yang melanda Desa Pangharjo, salah satunya adalah COVID-19, dikatakan bahwa puncak dari relasi Rasul Syarif adalah dikatakan bahwa krisis ini menunjukkan bahwa puncak dari relasi sosial Desa Pangharjo ini merupakan kekeluargaan. Nah, selain itu juga ada puncak relasi ekonomi adalah negosiasi, dan juga puncak dari relasi ekonomi ini adalah kerjasama, dan juga ada puncak dari relasi politik adalah musyawarah. Nah, ketiga puncak relasi ini menurut Pak Lurah dari
kekeluargaan dalam hal relasi sosial, lalu juga kerjasama dalam hal relasi ekonomi, dan juga musyawarah dalam relasi politik inilah yang merupakan bentuk dari makna politik gotong royong, sehingga dari sinilah kelihatan bahwa Pak Lurah ini sangat-sangat menekankan budaya gotong royong dalam desanya melalui ketiga hal ini, karena Pak Lurah yakin bahwa gotong royong ini merupakan hal-hal yang memang lahir dari desa Panggung Harjo. Gitu. Nah selanjutnya yang ketiga adalah sadar dan cinta lingkungan. Oh ini udah tadi ya. Yang keempat adalah cinta budaya. Nah cinta budaya ini teman-teman udah tahu ya, bahwa ini dari katanya pun udah kelihatan bahwa ini merupakan budaya cinta terhadap budaya sendiri, karena kita tahu bahwa Panggung Harjo ini merupakan desa kampung dolanan ya, yang sudah Pak Lurah katakan di awal video. Jadi menurut Pak Lurah budaya Panggung Harjo ini perlu dikembangkan gitu. Nah mengapa? Karena menurut Pak Lurah satu hal yang paling mendasar di desa adalah yang namanya social welfare atau peralatan sosial, yang mana peralatan sosial ini terdiri dari agama dan budaya. Nah, agama dan budaya inilah yang harus dijadikan basis nilai dalam mengatur perilaku manusia kepada sesama manusianya, atau manusia kepada alam, atau manusia kepada penciptanya. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa Pak Lurah sangat menekankan aspek budaya dalam kehidupan di desanya, sehingga nanti basis nilai yang dikembangkan pun akan sesuai dengan kebudayaan desa Panggung Harjo, dan dengan demikian kebudayaan Panggung Harjo pun tidak akan luntur oleh zaman yang mungkin semakin maju ke saat ini teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke kultur yang kelima, yaitu ada kultur menabung, berasuransi, dan mengelola keuangan. Nah teman-teman tadi ingat nggak sih di awal itu di bagian kultur sadar dan cinta lingkungan saya sudah sempat membahas mengenai bank sampah, yang mana itu pengelolaan sampah yang nantinya akan dikonversikan ke dalam tabungan emas. Nah inilah yang dituju dalam hal ini, yaitu target Pak Lurah ini adalah ingin mencapai target bahwa setiap keluarga itu harus memiliki tabungan. Setiap keluarga harus memiliki asuransi atau jaminan hari tua, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan berbagai asuransi lainnya. Dan juga setiap keluarga harus memiliki indeks kebahagiaan yang meningkat. Nah, untuk mencapai hal ini, maka dari itu Pak Lurah menciptakan yang namanya pengelolaan melalui bank sampah dalam tabungan emas, yang mana itu dikonversikan ke dalam bentuk tabungan emas oleh Pegadaian, dan dalam hal ini Pegadaian bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mengelola tabungan warga agar nantinya warga bisa mengelola tabungan ini untuk kebutuhan mereka masing-masing, dan hanya akan bisa diambil ketika Pak Lurah dan juga pemerintahan desa ini memberikan ACC ini kepada Pegadaian untuk memberikan pencairan kepada warga setiap tabungnya, sehingga melalui hal inilah budaya menabung, berasuransi, dan juga mengelola keuangan dengan baik dapat ditanamkan oleh Pak Lurah melalui program bank sampah ini. Karena apa? Karena tabungan ini tidak hanya tabungan jangka pendek teman-teman, namun tabungan ini merupakan tabungan jangka panjang, dan ketika telah mencapai masanya nanti, tabungan ini dapat digunakan sebagai jaminan hari tua, asuransi pendidikan, ataupun asuransi yang lainnya, ataupun juga untuk keperluan yang sangat mendesak bagi setiap warganya. Oleh karenanya, setelah diadakan program ini, Pak Lurah mengatakan bahwa pada akhir tahun 2019 di bulan September itu udah ada setiap bulannya ada peningkatan, yang mana ada 100 keluarga yang pada awalnya tidak memiliki tabungan sama sekali, kini memiliki tabungan melalui tabungan emas ini. Ini merupakan suatu kemajuan yang sangat baik ya di Desa Panggung Harjo, dengan penanaman budaya menabung, berasuransi, dan juga pengelolaan keuangan dengan baik. Karena mengapa Pak Lurah menekankan hal ini? Karena Pak Lurah tahu berdasarkan data yang Pak Lurah kumpulkan di desanya itu, dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa Panggung Harjo ini sangat buruk teman-teman, karena untuk pengeluaran atau konsumsi untuk hal-hal seperti transportasi dan juga hiburan lainnya itu ternyata jumlahnya melebihi konsumsi untuk pendidikan dan juga untuk konsumsi kesehatan gitu. Jadi dengan berdasarkan hal tersebutlah Pak Lurah yakin bahwa warga desa ini harus diajarkan mengenai bagaimana cara mengelola keuangan yang baik, bagaimana cara warga agar bisa mengelola keuangannya menjadi tabungan maupun berasuransi, sehingga nantinya mereka akan memiliki sesuatu yang bisa mereka pegang, sesuatu yang bisa mereka andalkan ketika mereka memang membutuhkan hal itu gitu. Dan menurut Pak Lurah, dari hal ini yang substantif itu bukanlah jumlah dari tabungannya, jumlah dari asuransinya itu bukan, tetapi yang substantif di sini adalah
mindset dari warga desa mengenai pengelolaan keuangannya dengan baik. Jadi dengan program ini, selain Pak Lurah menekankan budaya menabung, berasuransi, dan juga mengelola keuangan dengan baik, Pak Lurah juga bisa menekankan mindset baru kepada warga desanya mengenai pengelolaan keuangan yang tidak melulu untuk pengeluaran konsumtif dan juga pengeluaran hiburan lainnya, seperti itu. Nah, untuk budaya yang terakhir atau yang keenam adalah politik bersih atau politik tanpa uang. Nah, teman-teman mungkin nih pada kepo nih, kok gini, maksudnya apa gitu. Nah, buat teman-teman yang udah nonton videonya, mungkin teman-teman udah tahu nih bahwa maksud dari kata-kata ini adalah bahwa Pak Lurah ini memang sangat-sangat menekankan politik tanpa uang, atau beliau sangat-sangat menolak politik uang. Nah, mungkin teman-teman yang belum nonton, aku jelasin di sini secara lebih rinci ataupun secara lebih mendetail biar teman-teman ini lebih kepo nih dan pengen nonton untuk membuktikan omongan aku gitu ya. Nah, di sini maksud dari budaya politik bersih itu apa sih? Jadi FYI aja nih, Pak Lurah Wahyudi ini atau Pak Lurah dari Desa Pangharjo ini, pada awalnya beliau mendaftar atau mencalonkan diri sebagai kepala desa ini dengan berbekal tanpa uang sama sekali. Jadi beliau benar-benar berbekal strategi dan ideologi, sehingga beliau menanamkan strategi bahwa ketika beliau ingin melawan kontestan lain dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang beruang atau lawan yang mengeluarkan uang lah istilahnya, maka Pak Lurah harus mengeluarkan usaha yang setara dengan uang itu. Maksudnya gimana sih? Jadi dikatakan bahwa Pak Lurah ini melawan seorang calon yang mana beliau mengeluarkan uang 300 juta untuk mendaftar sebagai kepala daerah. Nah, di sini Pak Lurah berstrategi bahwa ketika lawan saya mengeluarkan uang 300 juta untuk mendaftar sebagai kepala daerah, maka usaha yang saya keluarkan harus setara dengan 300 juta. Dan jika dibagi dalam 30 hari, karena Pak Lurah ini mencalonkan diri itu dengan persiapan 6 minggu ya. 6 minggu itu sebulan lebih 2 minggu lah ya. Nah, jika dibagi 300 juta dibagi dalam 30 hari ini, maka dikatakan bahwa seharinya Pak Lurah ini harus melakukan usaha yang senilai dengan 10 juta rupiah. Oleh karenanya selama 30 hari ini, Pak Lurah benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan berbagai usahanya, seperti mendekati warga dalam jamaah masjid atau konsolidasi dengan para tokoh politik. Beliau benar-benar menekankan usaha daripada menekankan uang dalam berpolitik, sehingga ketika beliau terpilih, beliau menekankan hal ini sebagai strategi dan budaya yang akan beliau tanamkan selama periodenya. Yang mana Pak Lurah ini menekankan bahwa beliau ini mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan desa ini terdiri dari kapasitas politik dan juga kepemimpinan desa, sehingga oleh karenanya Pak Lurah ini melawan politik ini dengan tanpa uang, bahkan sejak pemilihannya itu, dengan tujuan untuk mencukupkan prasyarat bagi setiap pemimpin yang mungkin akan terpilih sebagai aparat desa untuk menjadi pemimpin yang memiliki kapasitas politik yang baik dan juga kepemimpinan yang baik. Karena Pak Lurah di sini percaya bahwa kapasitas politik yang baik itu hanya akan berasal dari suatu proses politik yang baik, yaitu politik yang tanpa uang gitu. Nah, di sini teman-teman bisa tahu nih bahwa wah, keren banget ya. Ternyata politiknya Pak Lurah ini benar-benar keren banget karena beliau menekankan untuk tidak menggunakan uang ketika ingin berpolitik gitu, yang mana ini merupakan sesuatu yang jarang kita temukan di zaman sekarang ini, yang mana semuanya menggunakan yang mana bukan semuanya ya, tapi sebagian besar itu menggunakan uang senjata. Sedangkan di sini Pak Lurah menggunakan senjata ini itu adalah dengan menggunakan strategi keuletan dan ideologinya dalam bahkan melawan lawan politik ini yang merupakan kandidat dengan uang yang lebih banyak, yang mana beliau Pak Lurah ini bahkan tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk pendaftarannya gitu. Jadi ini adalah budaya politik yang benar-benar keren banget yang Pak Lurah tanamkan di Desa Pangharjo. Nah, mungkin sekian ya penjelasan penjelasan aku mengenai kultur yang dibangun oleh Pak Lurah ini. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dibahas selanjutnya. Bye-bye. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pengendalian manajemen yang ditetapkan. Yang pertama adalah melakukan perencanaan strategis.
Jadi, sebagai seorang lurah, Pak Wahyudi ini menerapkan sebuah perencanaan strategis sebagai proses untuk memutuskan program-program yang akan dilaksanakan di Desa Panggungharjo ke depan, yang mana merupakan bagian dari proses sistem pengambilan manajemen yang bersifat sistematis dan juga jangka panjang. Nah, adapun perencanaannya yaitu seperti yang pertama, melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa. Jadi, Pak Wahyudi ini melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa dalam rangka memberdayakan kelembagaan-kelembagaan desa, yang mana sekarang sudah mempunyai 11 lembaga desa untuk membuka ruang partisipan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Lalu selanjutnya yang kedua adalah melakukan pemrograman Desa Panggungharjo. Selama menjabat menjadi kepala desa, Pak Wahyudi ini melakukan beberapa program untuk memajukan Desa Panggungharjo. Seperti pada bulan Maret 2013, Pak Wahyudi ini membuka Badan Umum Milik Desa atau BUMDes. Dan di akhir tahun 2013 yaitu Pak Wahyudi ini membangun Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial. Nah, beberapa program dari jaring pengaman sosial ini seperti yang pertama itu ada Kartu Sehat. Jadi Kartu Sehat ini contohnya adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kartu Sehat ini yang mana bekerja sama dengan beberapa klinik. Lalu yang kedua itu ada Kartu Pendidikan. Kartu Pendidikan ini contohnya itu termasuk asuransi pendidikan. Target dari Kartu Pendidikan adalah anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu yang diperkirakan dalam 10 tahun ke depan itu tidak mengalami peningkatan status ekonomi. Lalu selanjutnya adalah program Satu Rumah Satu Sarjana. Jadi pada program ini sebagai upaya untuk mendorong warga untuk bisa akses pendidikan setinggi-tingginya dan merupakan salah satu wujud membuat lembaga pendidikan non-formal. Nah, setelah melakukan perencanaan strategis yaitu adalah melakukan dalam hal anggaran. Jadi pada penganggaran ini, komposisi keuangan desa untuk membiayai program-program yang sebelumnya sudah saya sebutkan ya, dari pemerintah dengan hasil dari desa itu sendiri adalah sekitar 30%. Nah, 30% ini merupakan persentase sebelum ada dana desa dan kurang dari 30% setelah ada dana desa. Lalu selanjutnya, jika kita melihat melalui tahun, jadi upaya yang dilakukan Pak Wahyudi Anggorahadi sebagai proses sistem pengendalian manajemen, yaitu pada tahun 2012 pada periode pertama, upaya yang dilakukan Pak Wahyudi ini adalah mencukupkan prasarana, yang mana bagaimana sih menghadirkan layanan tata kelola pemerintah desa yang bersih, transparan, dan juga bertanggung jawab. Lalu pada tahun 2018, Pak Wahyudi ini ingin mewujudkan apa yang dicita-citakan seperti demokratis, mandiri, dan sejahtera. Lalu selanjutnya pada tahun 2024, output yang diharapkan pada 2024 nantinya oleh Pak Wahyudi ini adalah mencita-citakan 100% warga Desa Panggungharjo itu sejahtera. Sejahtera di sini dalam artian setiap keluarga ini mempunyai tabungan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan indeks kebahagiaan meningkat. Baik, itu saja presentasi dari saya mengenai proses pengendalian manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai struktur organisasi. Terima kasih. Halo, perkenalkan dengan saya Natasha Gabriela. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi Desa Panggungharjo. Yang pertama yaitu tentunya narasumber pada video, yakni Bapak Wahyudi Anggorahadi sebagai lurah atau kepala desa. Kemudian berdasarkan video referensi, Pak Lurah juga menyebutkan beberapa bagian dari struktur, antara lain perangkat desa atau disebut juga pamong desa, yang merupakan pembantu lurah desa yang meliputi sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Anggotanya berjumlah 32 orang. Selanjutnya, Pak Lurah juga menyebutkan bahwa pada Desa Panggungharjo terdapat RT sejumlah 119. Dan kemudian juga terdapat lembaga desa berjumlah 11, yang 2 diantaranya disebutkan pada video, antara lain
badan usaha milik desa yang didirikan pada Maret 2013. Hingga kini bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan hidup, guna membangun pola relasi antara pemerintah desa dan warga dalam berkomunikasi. BUMDes dapat dipandang dari tiga perspektif, yaitu ekonomi, sosial, dan politik, yang pada poin sebelumnya juga telah dibahas. Lembaga lainnya yang juga disebutkan adalah Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial yang dibentuk pada akhir tahun 2013. BPJPS ini mengurusi berbagai program, antara lain program Satu Rumah Satu Sarjana, asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai, kerjasama dengan beberapa PTN dan sebagainya, termasuk juga layanan kesehatan ibu dan anak. Karena kami merasa penjelasan pada video kurang mencakup seluruh bagian dari organisasi desa, termasuk juga garis tanggung jawabnya, maka di sini kami juga menampilkan bagan yang kami peroleh dari website Desa Panggung Harjo sebagai data lengkap. Nah, pertanyaan sebenarnya adalah apa sih struktur organisasi yang digunakan? Dari penyesuaian tata kelembagaan desa, lurah tersebut menyebutkan bahwa pelayanan barang dan jasa publik diserahkan kepada lembaga-lembaga desa karena adanya keterbatasan atau ketidakmampuan dari perangkat desa. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa adanya pemisahan kewenangan antara lembaga desa dan perangkat desa, sehingga setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing. Hal ini menjelaskan mengapa kelompok kami menilai bahwa struktur yang digunakan oleh pada Desa Panggung Harjo adalah struktur organisasi fungsional, yang mana menurut Anthony dan Govinda Rajan pada buku Management Control System tahun 2007, setiap bagian dari organisasi bertanggung jawab atas fungsi yang spesifik. Yang penjelasan dari saya mengenai struktur organisasi untuk materi selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana pimpinan mengelola SDM. Halo semuanya, di sini saya, Betari Ayu, akan menjelaskan bagaimana pimpinan mengelola sumber daya manusia. Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas atau gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya. Secara umum, tercapainya suatu organisasi tergantung pada peran kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan pada semua tingkat. Peran kepemimpinan sangat menunjang tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam pemerintah desa, salah satunya dengan membentuk eksistensi kepala desa yang diyakini dapat mengimbangi pola pikir dan refleksi paradigma baru dalam arus globalisasi. Nah, seperti yang dilakukan Pak Wahyudi, beliau mempunyai gaya kepemimpinan yang unik dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di Desa Panggung Harjo nih, teman-teman. Apa aja ya yang dilakukan Pak Wahyudi yang menjadikan Desa Panggung Harjo mendapatkan banyak prestasi? Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama, menyatukan visi. Sebagai seorang pemimpin desa, hal pertama yang Pak Wahyudi lakukan adalah menyatukan visi misi dengan perangkat desa, yaitu mewujudkan pemerintah desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan warga desa yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Dengan adanya visi, kita bisa tahu langkah apa yang ingin kita tuju dan kita bisa melihat masa depan yang ingin kita capai. Yang kedua, mengubah pola relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Nah, setelah tadi sudah menyatukan visi, Pak Wahyudi mengubah pola relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Jadi, masyarakat yang pada awalnya ke kantor desa hanya untuk mengurus keperluan yang bersifat administratif, bisa ke kantor desa untuk keperluan yang lain, sehingga terbangun relasi yang bagus antara pemerintah dengan masyarakat. Ini merupakan langkah yang bagus karena dengan ini masyarakat menaruh kepercayaannya kepada para perangkat desa. Yang ketiga, bangun sistem kinerja atau kultur baru. Pak Wahyudi dengan berani mengubah sistem kinerja dan menciptakan kultur baru di pemerintahan desa. Beliau mengubah sistem penggajian yang pada awalnya sudah diatur oleh pemerintah kabupaten menjadi sistem penggajian yang berbasis dengan kinerja.
Jadi, para karyawan yang mempunyai kinerja yang bagus akan mendapatkan hasil yang bagus, dan karyawan yang mempunyai kinerja yang buruk akan mendapatkan hasil yang buruk juga. Sesuai dengan pepatah, apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Program ini menjadi program pengunci, sehingga para perangkat desa dibentuk oleh lingkungannya untuk terus berprogres secara terus-menerus. Yang keempat, membangun komunikasi yang baik dengan penyedia. Setelah periode pertama berfokus pada pembetulkan tata kelola pemerintahan desa, lalu pada periode kedua, Bapak Wahyudi ingin mewujudkan apa yang sudah menjadi visinya, seperti demokratis, mandiri, dan sejahtera. Dengan adanya pemberdayaan pada lembaga-lembaga desa, membuat masyarakat bisa memanfaatkan kelembagaan tersebut. Pemberdayaan kelembagaan desa tidak terlepas dengan membangun komunikasi yang baik antar penyedia. Ketika komunikasi telah berjalan dengan baik, maka akan menciptakan lingkungan yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan. Yang pertama yaitu kejujuran atau integritas. Baik dalam pemilihan lurah maupun saat melaksanakan tugasnya sebagai lurah, Pak Wahyudi selalu mengutamakan kejujuran atau integritas. Hal tersebut dibuktikan oleh perlawanan beliau terhadap politik uang. Untuk melawan politik uang tersebut, beliau melakukan upaya-upaya yang senilai dengan uang yang ia lawan. Kemudian, perlawanan politik uang ini juga merupakan upaya pembenahan tata kelola desa untuk mewujudkan kapasitas politik yang baik, yang mana dimulai dari proses politik yang baik pula. Kemudian, disiplin dan etos kerja, yang mana hal tersebut diwujudkan oleh pengembangan sistem penggajian berbasis kinerja, yang mana perangkat desa akan digaji sesuai dengan kinerja yang ia lakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu inovatif dan berwawasan ke depan. Program-program desa yang dibuat oleh Pak Wahyudi merupakan suatu inovasi baru dalam pemerintahan desa yang berpandangan ke depan untuk mewujudkan tujuan kepemimpinan. Seperti contohnya yaitu pendirian badan usaha milik desa dan pendirian jaring pengaman sosial, yang mana entitas-entitas tersebut mengontrol program-program desa yang memiliki prospek berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Panggung-Harjo. Contoh programnya yaitu seperti program Satu Rumah Satu Sarjana, kemudian ada asuransi, ada beasiswa pendidikan, dan ada insentif bank sampah dalam bentuk emas untuk tabungan keluarga. Kemudian Pak Wahyudi ini juga memiliki pemikiran bahwa desa merupakan masa depan dunia. Lalu yang terakhir yaitu tanggung jawab. Sumpah atas nama Tuhan yang diucapkan beliau dalam pelantikan Lurah Panggung-Harjo merupakan tanggung jawab yang terpenting bagi beliau. Oke teman-teman, setelah tadi membahas mengenai banyak hal dari Pak Wahyudi Anggorohadi selaku Lurah Kebanggaan Panggung-Harjo ini, mungkin teman-teman udah pada penasaran nih kira-kira apa aja sih yang dapat kita pelajari dari Pak Lurah. Nah, itu dapat teman-teman temukan jawabannya di bagian ini. Karena di bagian ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang dapat kita pelajari dari Pak Wahyudi Anggorohadi selaku Lurah Penuh Inspirasi Desa Panggung-Harjo. Langsung aja kita bahas di bagian ini ya. Karena ini merupakan bagian yang penting juga nih buat teman-teman, karena dengan ini teman-teman bisa tahu nih kira-kira teman-teman bisa mengembangkan sifatnya seperti apa agar bisa memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat-sangat keren seperti Pak Lurah Wahyudi Anggorohadi ini. Nah, jangan sampai dilewatkan karena bagian ini merupakan bagian yang penting nih, yang penting untuk development teman-teman semua. Nah, di antara banyak sekali sifat yang mungkin menonjol dari Pak Lurah, salah satu sifat yang paling menonjol dari beliau adalah keteguhan pada pendirian, yang mana beliau sangat berprinsip dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai kepala desa Panggung-Harjo selama 2 periode berturut-turut. Nah, bahkan di awal periode pun Pak Lurah mengatakan bahwa hanya ada 2 orang dari 32 perangkat desa yang pro atau yang mendukung atau yang kooperatif dengan langkah yang akan diambil Pak Lurah. Namun, dengan berbekal prinsip
dengan berbekal prinsipnya berupa beliau ingin mewujudkan birokrasi desa yang lebih baik lagi melalui langkah reformasi birokrasi desa untuk mencapai tata kelola desa lebih baik lagi. Pak Lurah tetap menjalankan tugasnya, tetap menjalankan tanggung jawabnya meskipun beliau menghadapi berbagai tantangan, bahkan tantangan dari internal perangkat desa itu sendiri. Nah, berangkat dari pembentukan berbagai lembaga desa yang nantinya akan membantu Pak Lurah dalam mencapai tujuannya ini, Pak Lurah membentuk lembaga desa ini untuk memasukkan orang-orang yang memang kompeten, yang memang pintar di bagiannya masing-masing, yang mana ini sekaligus membuka ruang partisipasi bagi setiap orang yang memang pantas untuk menjalankan tugasnya di bagian pemerintahan desa ini. Dan berangkat dari sinilah Pak Lurah mulai membagikan berbagai kewenangan secara habis pemerintahan desa kepada setiap lembaga desanya. Dengan demikian Pak Lurah akan memiliki backup atau memiliki backbone terhadap terhadap keberjalanan pemerintahan desa yang mana ini berprinsip pada langkah reformasi birokrasi yang beliau akan jalankan atau beliau akan tuju di periode pertama ini. Nah, setelah ada lembaga-lembaga desa itu, kemudian Pak Lurah melanjutkan strateginya ini dengan cara menciptakan sistem penggajian berbasis kinerja yang mungkin sudah teman-teman tahu juga di bagian-bagian sebelumnya, bahwa ini digunakan sebagai sistem pengunci untuk menjaga komitmen perangkat desa yang mana awalnya kontra untuk tidak menjadi yang awalnya pro untuk tidak kontra, atau untuk mengubah haluan perangkat desa yang awalnya kontra atau menentang jalan Pak Lurah ini untuk menjadi lebih kooperatif dan lebih mendukung langkah Pak Lurah ini. Karena apa? Dengan adanya sistem penggajian ini, perangkat desa yang memang kurang kompeten atau kurang dapat dihandalkan dalam kinerjanya itu akan memiliki gaji yang tidak sebesar perangkat desa lain yang mungkin kinerjanya lebih baik daripada dia gitu. Sehingga dengan hal inilah Pak Lurah menunjukkan keteguhannya pada prinsip reformasi birokrasi yang dia junjung. Sehingga meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, kita dapat belajar bahwa dengan memiliki prinsip kita akan mampu mencapai tujuan itu perlahan demi perlahan meskipun kita dihadapkan oleh berbagai tantangan yang menerjang gitu kan. Nah, yang kedua, sifat yang dapat kita teladani dari Pak Lurah yang kedua adalah tangguh dan fokus pada tujuan. Nah, di awal bagian video ini tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa visi yang Pak Lurah bawa adalah menciptakan dan mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat desa Panggung Harjo yang demokrasi, mandiri, sejahtera, dan berkesadaran lingkungan. Nah, dengan berbekal visi sebagai tujuan ini, Pak Lurah menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala desa selama 1 periode, 2 periode dengan baik, dan tentunya dilandaskan oleh berbagai prinsip-prinsip yang sudah dibahas di awal tadi. Nah, dalam video berdurasi 1 jam 26 menit ini, keuletan dan ketangguhan Pak Lurah dapat dalam melakukan berbagai usaha dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuannya ini dapat dilihat dari perombakan desa menjadi desa yang dapat memberikan pelayanan publik yang tidak hanya berupa pelayanan administratif saja yang sudah dibahas di bagian sebelumnya ya, bahwa Pak Lurah melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya ini. Karena dia tahu bahwa pemerintahan desa yang baik itu ditujukan untuk mencapai kesejahteraan desa, dan itu hanya dapat dicapai ketika desa Panggung Harjo memiliki tata kelola desa yang baik. Oleh karenanya, dengan berbekal tujuan itu, Pak Lurah selalu ulet, tangguh, dan tidak pernah menyerah dalam mencapai tujuannya dengan berbagai strategi dan juga prinsip-prinsip yang beliau bawa. Nah, yang ketiga, kalian dapat kita teladani dari Pak Lurah yang ketiga adalah menunjukkan ketidaksukaannya kepada sistem pemerintahan negara melalui aksi terjun langsung kepada sistem pemerintahan desa untuk menunjukkan bagaimana sistem pemerintahan yang baik itu sebenarnya harus dilakukan gitu. Nah, mungkin bagi sebagian orang yang mungkin tidak suka dengan sistem negara, mereka akan melakukan pemberontakan dengan hal-hal yang negatif seperti aksi demonstrasi maupun pemberontakan lain yang mungkin merugikan banyak pihak. Namun di sini Pak Lurah adalah sosok yang mungkin tidak
tidak setuju atau tidak suka dengan sistem birokrasi negara kita. Tetapi Pak Lurah di sini menunjukkan sifat ketidaksukaannya ini dengan hal yang berguna bagi banyak pihak malah. Jadi beliau menunjukkan sistem pemerintahan yang baik seperti ini di Desa Panggung sebagai bentuk mungkin ketidaksukaannya kepada negara. Jadi kita dapat melihat nih bahwa hal ini dapat kita tiru nih, bahwa ketika kita tidak menyukai suatu sistem, maka kita harus menunjukkan bagaimana sistem yang baik menurut kita dan kita wujudkan secara nyata untuk menunjukkan ini loh sistem yang baik itu gitu. Jadi bukan dengan cara yang negatif, tapi malah dengan cara yang positif, bahkan dengan cara yang berguna bagi banyak pihak, terutama untuk dalam kasus ini adalah Pak Lurah berguna sekali untuk Desa Panggung Harjo yang berjumlah kurang lebih 28.000 warga. Nah, selanjutnya hal keempat yang dapat kita teladani dari sifat Pak Lurah atau dari segi kepemimpinan Pak Lurah ini adalah Pak Lurah memiliki cara kepemimpinan yang memang benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara Pak Lurah merombak habis pola relasi yang ada antara warga desa dengan perangkat desa, yang pada awalnya pola relasi mereka ini hanya pola relasi yang bersifat administratif saja, tapi kini diubah menjadi pola relasi yang bersifat selain itu, tapi juga pola relasi yang bersifat barang dan jasa, sehingga akan terbentuk komunikasi yang lebih baik lagi, komunikasi yang lebih intens lagi antara perangkat desa dengan warga desa, yang mana tidak melulu mengenai hal administrasi. Dengan hal ini diwujudkan oleh Pak Lurah dengan pembentukan lembaga-lembaga desa seperti BUMDes, Bapel JK yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya di bagian sebelumnya. Ini merupakan bukti dari wujud kepemimpinan Pak Lurah yang mana sangat mengedepankan pelayanan rakyat sebagai basis utama kepemimpinannya. Nah, yang kelima yang dapat kita teladani dari Pak Lurah adalah adanya menolak sistem politik uang. Nah, teman-teman yang sudah melihat video ini dari awal, mungkin teman-teman udah tahu nih bahwa Pak Lurah ini merupakan pemimpin yang memang sangat menegaskan untuk tidak menggunakan uang dalam politik. Bahkan dalam pendaftaran kades pun, Pak Lurah ini tidak menggunakan uang sepeser pun ketika lawannya menggunakan uang 300 juta untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa atau lurah. Tapi yang kepilih malah Pak Lurah. Karena apa? Pak Lurah sangat mengedepankan ideologi, strategi, dan aksinya dalam kepemimpinannya dan dalam hal politik, bukan mengedepankan uang. Dan dalam sistem kepemimpinannya pun Pak Lurah percaya, Pak Lurah menekankan prinsip bahwa kemampuan dan kapasitas politik yang baik itu hanya akan lahir dari proses politik yang baik, yaitu proses politik yang bersih dan tanpa uang gitu. Nah, itu merupakan hal-hal yang dapat kita teladani dari Pak Lurah, yang mana ini sekaligus sebagai akhir dari video review kami mengenai video Lurah Rasa Mantri yang telah dibahas di video ini. Oke, sebelum menutup sesi review Lurah Rasa Mantri kami pada hari ini, izinkan kami untuk menunjukkan suatu quote yang mungkin bisa membangkitkan semangat kalian para calon pemimpin, yaitu a leader is one who knows the way, guides the way, and shows the way. Karena berdasarkan dari pengalaman dan cerita Pak Lurah Wahyudi Anggorhadi ini, seorang pemimpin itu harus tahu kemana jalan yang akan dia tuju. Seorang pemimpin harus menjalankan jalan itu bersama dengan warganya, bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya, dan seorang pemimpin harus menunjukkan jalan itu kepada mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang menyimpang dari jalan yang akan beliau tuju atau jalan yang akan dia tuju. Mungkin sekian dari review film atau review video Lurah Rasa Mantri kami pada sesi ini. Semoga membantu kalian semua dalam memahami arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas katanya kami ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa di video review selanjutnya. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.